Indonesia adalah salah satu negara yang indah. Ya, contohnya kayak Bali dengan berbagai macam tempat wisatanya, terus ada Papua dengan Raja Ampatnya, Lombok dengan Gunung Rinjaninya, dan Sumatera Barat dengan wisata alamnya yang tidak kalah indah. Sayangnya saat video ini dibuat, Sumatera Barat sedang dilanda bencana, teman-teman. Dan dari hingga saat ini memang tadi malam itu BPBD Provinsi merilis data bahwasannya korban akibat bencana yang menyeluruh ini berjumlah 17 orang. Sementara itu tadi pagi tim DPI Polda Sumbar yang melakukan identifikasi ke korban itu juga sedang merilis data terbaru. Semoga Sumatera Barat cepat membaik ya. Itulah beberapa keindahan alam yang ada di Indonesia ya. Tapi kalian tahu nggak sih, di balik keindahan alamnya, Indonesia memiliki mitos yang aneh, bahkan mengerikan. Mau tahu mitos-mitos yang aneh dan mengerikan yang ada di Indonesia? Mari kita bahas. Tentunya kalian pernah akan mengalami bulu mata rontok terus jatuh dan menempel di wajah. Nah, sebagian orang Indonesia percaya kalau bulu mata jatuh dan menempel di wajah itu pertanda ada seorang yang lagi kangen sama kita. Ya biasanya sih ini terjadi sama anak-anak muda yang lagi puber. Bahkan katanya ada ritualnya untuk mengetahui siapa yang merindukan kita, yaitu dengan cara menyebut huruf-huruf sambil menepuk bulu mata secara bergantian. Contohnya gini, kalau bulu mata terlepas dari tangan saat kita menepuknya dan huruf yang kita sebut adalah B, berarti orang yang kangen sama kita inisialnya dari B. Ayo, siapa di sini yang langsung nyobainnya? Menurut orang Jawa, mitos ini sangat terkenal. Jadi orang Jawa itu percaya kalau anak perempuan yang duduk di depan pintu bakalan susah dapat jodoh. Di masyarakat Jawa, mitos itu sudah turun-temurun hingga sekarang. Ada juga orang yang beranggapan bahwa sebenarnya mungkin maksud orang tua zaman dulu duduk depan pintu itu menghalangi orang yang akan lewat. Nah, gara-gara hal itulah berkembang menjadi mitos sampai sekarang. Siapa yang nggak takut coba? Cuman gara-gara duduk depan pintu bakal susah dapat jodoh. Awas itu, anak perempuan yang duduk depan pintu, nanti susah dapat jodoh loh. Iya, siapa di sini yang pernah dengar kalau menunggu kucing itu kita bisa kena sial? Tapi katanya mitos itu cuma berlaku kalau kita setelah menabraknya kita biarin gitu aja. Dan untuk menghindari kesialannya kita harus menguburkan kucing tersebut. Ya, secara ilmiah memang tidak terbukti, tapi sebagian masyarakat masih percaya sama mitos ini. Siapa di sini yang pernah lihat ibu-ibu atau ibu kalian yang sedang mengandung bawa gunting lipat yang kecil? Yap, sebagian orang Indonesia percaya gunting dapat digunakan sebagai penolak bala atau penangkal kesialan. Nah, terkhusus ibu hamil yang dimana keadaan tersebut rentan terhadap gangguan makhluk halus. Karena kepercayaan itulah yang membuat ibu hamil diharuskan membawa gunting setiap berpergian keluar rumah. Menurut kalian, mitos ini masih ada nggak sih? Mitos yang satu ini jadi salah satu mitos terkenal di Indonesia. Soalnya kupu-kupu yang masuk ke dalam rumah dipercaya sebagai tanda akan adanya tamu yang datang. Ada juga yang percaya kalau kupu-kupu masuk ke dalam rumah itu tandanya pembawa rezeki bagi pemilik. Bayangin, kalau satu kupu-kupu membawa 1 juta rezeki, gimana kalau 100 kupu-kupu yang masuk rumah kita? Jujur, kalau mitos yang satu ini Mas Blundi baru denger nih. Kalian sudah ada yang tahu belum? Ya, rumah tusuk sate. Rumah tusuk sate? Apakah rumahnya dari tusuk sate? Sabar Dol, sabar. Aku belum siap jelasin nih. Nah, jadi rumah tusuk sate itu adalah rumah yang di depan rumahnya itu langsung bertemu dengan jalan. Biasanya rumah ini terletak di antara persimpangan 3 arah. Rumah ini juga banyak ditemui di perumahan subsidi. Nah, rumah tusuk sate ini dipercaya membawa aura yang negatif atau hal-hal gaib bagi penghuninya. Coba deh, yang merasa rumahnya tusuk sate, coba komen di bawah. Ada hal aneh nggak yang dirasakan? Mitos yang satu ini menurut Mas Blonde adalah mitos yang sangat konyol ya. Ya gimana enggak? Masa mengantongi batu dianggap bisa menahan rasa kebelet BAB? Dari mana kaitannya coba? Tapi kalau dipikir-pikir, Mas Blonde juga pernah ngelakuinnya. Mending kalian jujur deh. Siapa di antara kalian yang pernah bisulan setelah dudukin bantal? Jadi orang-orang dulu itu percaya kalau kita itu nggak boleh dudukin bantal.
karena dapat menyebabkan bisulan. Kalau menurut Mas Blonde sih gak ada hubungannya ya. Ya tapi mau gimana pun dudukin bantal itu nggak bagus ya. Yang dimana bantal itu di kepala, ini malah di bokong. Mitos yang satu ini sedikit aneh dan mengerikan ya. Ya soalnya cuman gara-gara memakai baju hijau di pantai selatan kita bakalan diculik oleh Nyai Roro Kidul. Ya mau gimana pun kita harus ingat pepatah ini. Dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang artinya kemanapun kita pergi, kita harus menghargai peraturan ataupun larangan di daerah tersebut. Pasti di sini juga banyak kan yang belum menikah alias jomblo. Ya termasuk Mas Blonde. Nah, buat kalian yang belum menikah, disarankan jangan menikah di bulan Suro. Kenapa? Karena orang-orang Jawa menganggap menikah di bulan Suro itu adalah larangan. Masyarakat percaya hal itu akan mendatangkan kesialan dalam hidup setelah menikah. Entah itu perceraian, perselingkuhan, gak cocok sama mertua, bahkan kematian. Jangan takut, itu cuma mitos. Tapi alangkah baiknya kita menghargai larangan itu. Gak terasa ya, sudah di penghujung video. Mas Blonde mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang nonton sampai akhir. Dan kalau ada kesalahan info, Mas Blonde minta maaf ya. Dan akhir kata, jangan langgar larangan yang sudah ada.